Oke, baik teman-teman. Bertemu lagi dengan saya di tutorial di modul yang keempat ini. Di sini saya akan membuat program dengan fungsi CRUD atau yang diartikan menjadi create, read, update, dan delete. Oke, di sini teman-teman saya sudah membuat tabelnya di dalam database, dan pastikan teman-teman juga kalau mau membuat database bisa menginstal Exam di komputer teman-teman atau laptop teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke penjelasannya, pastikan command prompt teman-teman sudah aktif atau CMD dan Exam sudah dijalankan. Kemudian kita langsung saja ke membuka Visual Studio Code. Oke teman-teman, pada bagian sebelumnya di modul 3 di situ saya sudah menjelaskan untuk memanggil data dari database ke Laravel. Di sini saya sudah membuat tabel mahasiswa. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini saya sudah membuat mahasiswa controller. Di sini saya agak jeda hingga teman-teman bisa mengikuti tanda script di atas ini. Oke teman-teman, di sini saya juga sudah membuat rootnya. Teman-teman bisa lihat dari atas sini sampai ke bawah sini. Oke teman-teman, di sini root untuk tabel mahasiswa / tambah itu untuk menambah di dalam browser nanti setelah kita jalankan. Oke, kita langsung saja mencoba untuk menjalankannya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat mahasiswa controllernya, kemudian mengikuti script yang ada di layar sehingga bisa dijalankan. Karena pada script di layar ini maupun bagian web mahasiswa controller .php atau edit.php atau tambah.php atau index.php itu sangat sensitif ya teman-teman. Jika salah penulisan atau salah titik koma dengan lebih besar atau sama dengan atau tanda petik, maka tidak akan terbaca di browsernya teman-teman. Oke, di sini saya akan menunjukkan script dari tabel mahasiswa untuk edit.blade.php. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian mengikuti atau mempelajari di komputernya teman-teman. Untuk indeksnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Oke, dan untuk tambahnya seperti ini. Ini kita membuat tampilan atau view tambah agar bisa menambah data tabel dari mahasiswa tersebut. Oke, teman-teman bisa melihatnya. Setelah teman-teman melihat, di sini juga saya sudah save. Teman-teman jika ingin mengikuti tutorial secara detail, silakan menonton video tutorial saya sebelumnya di modul 3. Di sini langsung saja kita ke browser. Oke, sudah membuka. Kemudian di sini kita tulis tabel mahasiswa. Oke, di sini sudah jadi teman-teman. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan seperti yang sudah kita buat tadi pada view tambah, teman-teman bisa klik tambah. Kemudian teman-teman bisa isi nama NIM-nya seperti 20
20 34 21 56. Kemudian kita menulis namanya, misalkan dengan nama Raja Bucin. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, tempat lahir Medan. Sini tanggalnya untuk tahunnya 1999. Oke. Untuk emailnya bucin sekali @gmail.com. Untuk nomor HP di sini 5238815. Oke, di sini agamanya kita bisa menggunakan seperti ini. Tinggal kita pilih misalnya Islam, kemudian kelahiran, WNA, Pinterest misalnya 6754232. Oke, di sini kita coba simpan. Oke, berhasil disimpan teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat. Di sini untuk menambahkannya kita sudah harus membuat seperti dari sini root get table underscore mahasiswa / tambah seperti ini. Kemudian kita bawa kembali ke view, kita buat folder baru dengan nama tambah.get.php karena dari sini kita menggunakan tambah. Oke teman-teman, di sini jika kita ingin mengubahnya, kita bisa langsung klik di sini ubah. Ya, di sini teman-teman, di sini kita bisa mengubahnya. Coba kita kembali. Di sini saya ingin mengubah yang di sini. Ya, di sini saya ingin mengubah halamannya. Jadi, coba kita simpan. Oke, sudah jadi teman-teman, halamannya telah ganti. Jika kita ingin mengubahnya seperti itu, kita sudah harus membuat dia di sini. Sebelumnya kita harus membuat rootnya terlebih dahulu, yaitu root get tabel mahasiswa edit atau dengan root tabel underscore mahasiswa atau update. Kemudian kita buat viewnya seperti ini, edit.blade.php di atas ini jadi layar. Kemudian kita isi scriptnya seperti ini. Jika jenis kelamin kita ingin memilih sehingga kita tidak menggunakan ketik, kita bisa tulis scriptnya dengan kata select. Kemudian kita option, kemudian kita tutup select. Oke teman-teman. Dan untuk indeks ini, di sini kita menggunakan indeks karena sebelumnya tabel mahasiswa. Di sini kita menggunakan index. Kemudian scriptnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, di sini saya juga sudah membuat atau di public function hapus berdasarkan name, karena di sini juga saya sudah membuat get tabel underscore mahasiswa hapus. Di sini untuk menghapus kita menggunakan hapus, tetapi kita tidak perlu kalau hapus kita tidak perlu membuat di view-nya teman-teman, karena hapus tidak untuk kita berikan, tapi untuk menghapus data tersebut. Misalnya seperti ini scriptnya teman-teman. Kemudian kita kembali ke browser. Oke, kemudian kita coba hapus kembali dengan Raja Bucin tersebut. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya.
Ini hanya untuk sekian dan terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, baik, di sini saya akan membuat video tutorial yang kedua. Yang pertama kita masih membuat tentang root. Yang pertama, video pertama dalam sistem create, read, update, dan delete. Di situ saya membuat tabel mahasiswa, dan kali ini di sini saya membuat tabel tugas akhir. Di sini teman-teman saya sudah membuat skripnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat tabel tugas akhir di sini, dan tabel mahasiswa yang di sini telah saya tutup atau saya kunci teman-teman. Setelah itu di indeks bagian tabel mahasiswa ini saya juga mengganti nama, hingga di sini saya mengganti nama sehingga tidak terjadi duplikat antara tabel mahasiswa dengan tabel tugas akhir. Untuk tugas akhir saya menggunakan nama masih dengan yang sama, yaitu index.blade.php. Teman-teman bisa lihat sendiri skripnya di sini, dan teman-teman bisa langsung mentesting atau mengikutinya di komputer teman-teman sendiri. Ini skrip untuk indeks. Dan di sini untuk kontrolernya jangan lupa teman-teman buat melalui CMD atau Command Prompt. Teman-teman juga bisa membuat langsung dari dalam Visual Studio Code. Tinggal teman-teman klik di sini lalu menuliskan kontroler apa yang ingin teman-teman buat. Ini skrip untuk kontroler tugas akhir, teman-teman bisa lihat sendiri, kemudian langsung mencobanya ya teman-teman. Untuk video lebih lengkapnya ada pada modul saya, yaitu modul 3. Teman-teman bisa menonton sendiri di situ. Kemudian oke, teman-teman sudah melihat skripnya. Lalu ini rootnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri rootnya dari root tabel tugas akhir, root untuk tambah, root untuk store, untuk menyimpan atau setelah kita tambah untuk simpan di sini. Kemudian root untuk edit, kemudian root untuk update. Di sini root update kita menggunakan post. Jika kita menggunakan post itu berkaitan dengan request. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini saya menggunakan update. Update berkaitan dengan request. Sebaliknya juga dengan store. Store kita menggunakan di sini dengan post. Jadi dia berkaitan dengan request. Teman-teman bisa lihat skripnya di tugas akhir ini, di controller tugas akhir. Teman-teman lihat skripnya. Setelah teman-teman melihat, kemudian jangan lupa untuk edit.blade.php yang kita buat pada tugas akhir seperti ini. Teman-teman bisa lihat skripnya sendiri. Setelah itu untuk edit tabel mahasiswa, di sini saya mengubah namanya menjadi EDT sehingga tidak terjadi duplikasi antara tabel tugas akhir dengan tabel mahasiswa. Kemudian setelah teman-teman sudah mengisi semuanya pada indeks tugas akhir, kemudian pada edit.blade.php untuk tugas akhir, kemudian tambah untuk ini tabel tugas akhir. Teman-teman bisa lihat sendiri skripnya, lalu mencobanya di rumah teman-teman menggunakan laptop teman-teman. Di sini untuk tambah juga pada tabel mahasiswa saya mengganti TMBH sehingga tidak terjadi duplikasi yang saya sudah jelaskan sebelumnya teman-teman. Setelah selesai semua seperti ini, teman-teman bisa langsung kembali ke browser. Kemudian teman-teman menuliskan skripnya seperti ini. Tugas akhir. Oke, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Setelah muncul seperti ini, pada saat tambah di sini kita sudah membuat view-nya seperti ini. Kemudian kita juga sudah membuat web-nya seperti ini atau root-nya untuk tambah. Jadi di sini teman-teman kita bisa menambahkan mahasiswa baru. Contohnya di sini saya ingin menambahkan di sini sudah ada, kemudian semester kita ketikkan semester 9. Untuk name-nya kita bisa buat sendiri 27890877. Untuk namanya kita pakai Johnny Parera.
Kemudian pembimbing utamanya masih dengan nama yang sama. Di sini untuk tugas akhirnya misalnya, oke teman-teman, di sini misalnya kita menggunakan judul tugas akhir sebagai elektronik berbasis web. Deskripsinya kita menggunakan elektronik. Kemudian tanggalnya teman-teman bisa isi sendiri seperti ini. Oke, kemudian teman-teman coba klik simpan. Oke, datanya sudah ada pada di tabel di bawah ini. Ini untuk tambah ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mengubah atau mengupdate tersebut, teman-teman bisa langsung klik ubah. Misalnya kita ingin mengubah di sini Chelsea Olivia, kita bisa langsung klik ubah. Kemudian kita ingin mengubahnya menjadi seperti untuk tanggalnya. Tanggalnya di sini kita menggunakan bulan Februari tanggal 23. Kemudian teman-teman bisa langsung simpan. Oke, di sini sudah jadi. Di sini sudah terubah untuk tanggalnya, teman-teman. Jika teman-teman ingin menghapus, di sini menghapus belum bisa karena kita belum membuat rootnya. Saya akan menjelaskan rootnya teman-teman di sini. Oke teman-teman, untuk menghapusnya di sini kita harus membuat root baru dengan tulis root _2 get table alias tabel tugas akhir. Kemudian kita slash hapus slash tutup kurung kurawal, buka kurung kurawal berdasarkan ID yang ingin kita hapus. Kemudian kita koma, kita copy dari sini biar cepat. Kemudian kita pastekan di sini, kita paste di sini. Kemudian kita add hapus. Kemudian jangan lupa kiri dengan titik koma. Oke, setelah seperti ini kita kembali ke tugas akhir. Di sini kita akan membuat public function baru. Di sini kita tulis public. Kalau sudah muncul seperti itu, tinggal kita tab public function. Ya, jika muncul seperti ini kita tinggal tab. Kemudian kita hapus, buka kurung tutup kurung. Kita akan menghapusnya berdasarkan ID. Ini saya kita tulis ID, kemudian tutup kurung kurawal, buka kurung kurawal, kita enter. Kemudian untuk scriptnya kita tulis menghapus table tugas akhir berdasarkan ID yang dipilih. Setelah itu di bawah tulis db titik 2 buka kurung tutup kurung table tugas akhir. Kemudian di sini kita tulis where ID tugas akhir. Maaf teman-teman, di sini saya tulis besarnya tanda petik 2 ID tugas akhir. Kemudian kita koma variabel ID. Kemudian di sini kita tulis delete, buka kurung tutup kurung titik koma. Kemudian kita enter. Kita tulis script beri sebagai berikut: mengalihkan ke halaman table tugas akhir. Kita enter. Terus kita tulis, jika muncul seperti itu tinggal kita tab return ready
rek, buka kurung tutup kurung, tes tabel mahasiswa. Aduh, maaf teman-teman, salah, tabel tugas akhir. Oke, setelah itu kita titik koma. Oke teman-teman, kita cek dulu di rootnya. Rootnya sudah seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kemudian kita save all, kita coba kembali ke browser, kita refresh. Kemudian kita ingin menghapus bagian leksi, coba kita tes. Oke, sudah terhapus teman-teman. Di sini bisa dihapus. Kemudian kita ingin menghapus misalnya Senta. Pada bagian ini namanya Senta. Untuk judul tugas akhirnya sistem pendukung keputusan pemilihan jenis lampu untuk pemecahan ruangan menggunakan metode AHED. Coba kita hapus. Oke, jadi teman-teman, di sini sudah bisa terhapus. Kemudian oke teman-teman, selesai sudah tutorial saya dengan membuat program atau membuat tabel tugas akhir yang kita panggil dari MySQL untuk tampil kepada Laravel. Di sini saya membuat dengan sistem CRUD, create, read, update, dan delete. Di sini saya sudah menjelaskan semuanya. Jika teman-teman ingin tambah, teman-teman bisa klik langsung ditambah. Tapi sebelum itu teman-teman harus membuat rootnya seperti ini yang ada pada script ini. Ini yang saya sudah tulis scriptnya seperti ini. Ini sudah berkaitan dengan create, read, update, dan delete. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video tutorial saya. Sekian dan terima kasih pembahasan saya tentang tabel tugas akhir. Karena sebelumnya saya sudah membuat tabel mahasiswa, tapi di situ saya belum menjelaskan untuk menghapusnya. Pada saat tugas akhir tersebut saya sudah menjelaskan cara untuk menghapus tabel sebagai berikut. Dengan teman-teman membuat root seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kemudian untuk public versionnya teman-teman bisa lihat seperti ini dan teman-teman bisa mengikuti. Oke teman-teman, hanya ini kayak teman-teman. Di sini kembali lagi dengan saya. Di video berikut ini saya masih membuat dengan sistem yang sama dengan fungsi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Di sini saya akan membuat tabel baru lagi, yaitu tabel pengaduan. Jadi sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita pastikan semua PHP Artisan Server kita telah aktif dan juga Visual Studio Code juga telah kita buka, dan juga exam kita telah dijalankan. Kita buka Oke, kita kembali ke sini. Kita lihat di sini saya sudah membuat pengaduan controller. Di sini saya membuat scriptnya di dalam controller seperti ini. Fungsinya public function index, karena di root saya akan memanggilnya menggunakan index. Jadi di sini saya sudah membuat fungsinya seperti ini. Kemudian untuk indeksnya masih sama seperti video tutorial sebelumnya, cuman kita cuma mengganti namanya saja seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Sebelum itu kita coba buka ini. Di sini database-nya sudah saya buat. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini
untuk membuatnya kita cuma perlu klik di ini teman-teman. Kemudian kita kembali ke Visual Studio Code. Oke, setelah teman-teman sudah melihatnya scriptnya seperti ini, di sini saya akan mentesting. Sebelum itu save all. Oh, ternyata save all sudah. Kita coba testing teman-teman. Di sini saya tulis tabel pengaduan. Oke, scriptnya seperti ini. Di sini tabelnya sudah saya buat berdasarkan seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini. Ini sesuai, teman-teman kalau mengetik di sini harus sesuai dengan data yang teman-teman buat di dalam database ini. Teman-teman bisa lihat namanya semua di sini. Kemudian kita buat di dalam variabel tabel pengaduan. Kemudian karena variabel tabel pengaduan terlalu panjang, maka kita kecilkan dengan variabel p saja. Teman-teman bisa lihat. Kemudian oke, setelah jadi seperti ini kita akan coba tambah. Di sini tambah belum ada karena saya belum membuat script atau root tambah. Kemudian kita kembali di sini. Di sini misalkan kita juga mau ubah, tidak bisa karena di sini saya belum membuat rootnya juga. Kemudian hapus. Sama seperti video tutorial sebelumnya dalam tabel tugas akhir maupun tabel mahasiswa. Di sini saya akan membuat root yang sama seperti tabel mahasiswa dan tabel tugas akhir. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian kita ke web, kita buat root baru. Kita ketikkan root kedua get kurung tabel pengaduan slash tambah. Di sini saya kita koma. Kita langsung saja copy dari sini teman-teman sampai sini. Kemudian kita Ctrl F. Setelah itu kita add tambah karena kita ingin membuat view tambah. Oke, di sini untuk scriptnya sama dengan seperti ini, tugas akhir dan tabel mahasiswa. Cuman kita mengganti nama tabelnya saja karena di sini tabel mahasiswa, di sini tabel tugas akhir, di sini tabel pengaduan. Kita jangan lupa titik koma. Kemudian sudah seperti ini, kita save. Kita save all. Kita kembali ke maaf teman-teman, di sini tambah sudah ada, kita buat pada tambah tugas akhir tadi. Di sini kita rename dulu sehingga tidak jadi duplikasi antara tugas akhir dan tugas tabel pengaduan. Di sini saya menyentuhnya dengan dbh. Oke. Kemudian kita kembali ke controller. Di sini kita tulis public kalau sudah muncul seperti itu tinggal tab option tambah enter. Di sini kita tulis scriptnya sama seperti ini karena kita ingin mereturn view tambah. Oke, return
view tambah, kemudian kita titik koma. Oke teman-teman, karena di sini kita mericung view tambah, kita coba cek di view apakah tambah sudah ada. View di sini, di sini coba kita cari, belum ada ya teman-teman. Kita langsung saja kita buat tambah .let.php, kemudian kita enter. Lalu di sini kita tekan tanda seru, kita klik tanda seru, kemudian kita tab. Oke, akan seperti ini. Kemudian kita isi scriptnya. Oke teman-teman, di sini nanti saya skip, saya sedang mengisi scriptnya. Nanti setelah saya mengisi, teman-teman bisa melihatnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah selesai menulis script pada view tambah. Scriptnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Setelah kita menulis scriptnya seperti ini, di sini saya menggunakan form action, tabel pengaduan, /store, dan method post. Kemudian di sini karena kita belum membuat root pada method post tersebut, di sini saya akan membuat root baru dengan nama root post. Di sini saya menggunakan post, kemudian kita titik 2 pengaduan /store titik 2. Di sini saya akan copy dari sini. Setelah itu balik ke sini, kita Ctrl F, kita add store. Jika sudah, kita titik koma. Kita kembali ke, setelah tulis seperti ini, kita kembali ke tugas pengaduan controller. Di sini saya keluar dulu, ini tambah. Setelah sampai di sini, kemudian kita enter. Kita buat fungsi baru seperti ini. Karena di sini kita menggunakan post, berarti post berkaitan dengan request. Jadi kita langsung saja ke sini, kemudian kita buat fungsi baru seperti ini. Public function. Oke, kemudian di sini teman-teman saya sudah membuat rootnya seperti ini. Saya menggunakan store, kemudian rootnya saya menggunakan post berkaitan dengan request. Kemudian kita kembali ke sini, ke pengaduan controller ya. Di sini kita mengisi scriptnya seperti ini karena kita menggunakan store di sini, jadi kita akan panggil ke sini. Kita buat fungsi atau public function store-nya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Kemudian isi scriptnya sebagai berikut: tanggal pengaduan, request, tanggal pengaduan. Kemudian di sini ini request, name. Kemudian di sini kita tulis nama, kemudian request nama, kita tulis lagi nominal, dia request
koma, kita tulis lagi nomor rekening. Di sini request nomor rekening, koma, kemudian di sini kita tuliskan lagi nama nasabah, request nama nasabah, koma, sini. Oke, nama bank yang request nama bank, kemudian tanggal transfer request, tanggal transfer, kemudian kita koma, kita ketik lagi jenis pembayaran, lima request jenis pembayaran, catatan request catatan. Oke, setelah seperti ini kita titik koma, kemudian kita enter. Untuk scriptnya di bawah sini kita ketikkan slash alihkan halaman ke halaman tabel pengaduan. Terus kita mereturn redirect kurung tabel pengaduan. Oke, seperti ini. Kemudian kita koma. Oke, di sini teman-teman coba kita save. Coba kita cek di sini kalau semua sudah benar. Setelah seperti ini, coba kita kembali ke browser, kita klik tambah. Kita misalkan 2 9 908 76 nama Junior Smoking minimal 300.000, nomor rekening kita asal saja 3456 Oke, nama nasabah kita tulis dengan Angel LCD. Nama bank kita ketikkan BRI, kemudian
kemudian tanggal transfer misalnya 20, jenis pembayaran kredit, catatan kita kasih kosong. Coba kita simpan. Di sini ada error teman-teman. Oke teman-teman, tadi ada errornya di sini tambah. Di sini tadi errornya tanggal transfer kan teman-teman. Tetapi di sini saya tulis tanggal transfer. Jadinya saya sudah mengubahnya. Kemudian kita coba ke browser, tambah sudah bisa teman-teman. Di sini misalnya kita mau menambahkan NIM 15 20 78 66 56. Nama misalkan Puji Triani. Ini Puji Triani. Oh teman-teman, tadi ada gangguan sedikit dari teman saya. Nominal misalnya kita tulis 8, nomor rekening di sini kita karang-karang. Oke, nama nasabah misalkan Dewi Persik. Oke, nama bank BNI, atau bisa kita pakai BCA juga boleh. Di sini tanggal transfer kita isi, total jenis pembayaran debit, catatan kita kosong. Oke, kosong. Oke teman-teman, di sini coba kita simpan dan ternyata jadi. Teman-teman bisa lihat sendiri ini dengan nama ini yang telah saya tambah. Di sini saya belum bisa mengubahnya atau menghapus, soalnya saya belum membuat root hapus dan root edit. Oke teman-teman, kita lanjut. Untuk menghapus atau mengubahnya, kita buat root baru di sini. Oke teman-teman, di sini kita harus membuat root baru. Kita ketikkan root titik 2. Kita menggunakan get kembali, get 2 cara pengaduan slash edit ID. Jadi kita akan mengeditnya berdasarkan ID. Kemudian kita ketikkan koma slash, kita copy dari sini. Oke, kemudian kita edit, add edit. Oke, jangan lupa di sini kita tambahkan titik koma. Kemudian kita save. Di sini kita akan memanggil root get edit. Kemudian kita kembali ke sini, kita buat fungsinya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini, karena kita di sini tabel tugas akhir, tapi kita buat fungsi baru dengan tabel pengaduan public function. Oke, di sini kita langsung saja copy dari sini teman-teman. Kita ke sini, kita hapus dulu ini.
copy, nanti baru di sini tinggal kita ubah tabel pengaduan di sini ID pengaduan, di sini juga kita ubah dengan tabel pengaduan, kemudian di sini kita ganti pengaduan di sini kita ganti juga dengan pengaduan. Oke, jika sudah seperti ini, di sini teman-teman masih salah pengaduan. Oke, setelah seperti ini, coba kita save. Di sini ada salah. Maaf teman-teman, di sini tanda merahnya ada di sini, jadi coba kita hapus ulang. Kita pakai ketik saja public function edit kurung buka kurung variabel ID. Oke, jika sudah kita enter, kemudian di sini saya langsung saja menggunakan ini ya, kita copy kembali seperti ini, kemudian kita Ctrl V, kembali kita ubah pengaduan kemudian di sini juga kita ganti pengaduan, sini ID pengaduan. Oke, sini sudah pengaduan. Coba kita baca kembali. Di sini kita menulis public function edit, kemudian dia mengambil data tabel pengaduan dari Oke, sabar, kita ke sini dulu. Di sini pengaduan berdasarkan ID yang ditangkap. Kemudian di sini kita ubah jadi pengaduan. Kemudian dari sini dia membuat DB-nya tabel dalam kurung tabel pengaduan, where ID pengaduan, variabel ID, get, passing data tabel pengaduan ke view yang dapat diedit, kemudian return view edit atau tabel pengaduan. Coba langsung saja kita save, apakah masih ada tanda salahnya atau tidak ya, teman-teman. Oke, di sini sudah jadi. Oke teman-teman, karena di sini kita membuat return view edit, jadi kita harus membuat view edit terlebih dahulu. Kita ke view, kemudian kita tambah baru, kita ketikkan edit.blade.php. Oke, setelah itu kita tetap. Setelah seperti ini, kita bisa langsung. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat view edit. Di sini saya akan mengetikkan script sebagai berikut.
untuk mempersingkat video saya, teman-teman, di sini saya akan men-skip video sebentar, kemudian saya menulis skripnya. Tetapi teman-teman bisa melihat skripnya nanti dan teman-teman bisa mengikutinya. Sekian penjelasan saya skip sebentar di video kali ini. Oke teman-teman, ini skripnya seperti ini. Kita sudah membuat edit.php. Mohon maaf tadi saya skip sebentar. Teman-teman bisa langsung lihat. Jika ada salah, teman-teman harus mengisinya, harus sesuai dengan apa yang teman-teman sudah buat pada database atau MySQL. Oke, kita kembali ke controller untuk membuat update-nya. Sebelum itu kita juga buat root baru dulu. Ini ketikkan root update. Di sini kita menggunakan post studio kw pengaduan, kemudian kita slash update. Ini kita koma kedua. Kita langsung saja copy dari sini sehingga tidak memakan waktu yang lama. Oke, ini belum. Oke teman-teman, langsung kontrol ini. Kemudian kita add update. Oke, kita kembali ke controller untuk membuat fungsinya. Karena di sini berkaitan dengan post, berarti kita akan menggunakan request. Kembali ke sini, kita buat fungsi baru. Di sini fungsinya lumayan panjang teman-teman, jadi mohon maaf. Di sini saya skip sebentar untuk mempersingkat waktu. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat skripnya pada controller, pengaduan controller. Di sini skripnya untuk update seperti ini, teman-teman bisa lihat. Setelah itu, di sini saya save file. Kemudian kita coba lihat di root. Ternyata di root ada kesalahan. Ini saya lupa tanda titik koma. Kita save lagi. Oke, titik komanya hilang. Di sini jangan lupa slash. Oke. Kemudian coba kita kembali ke sini, kita refresh, coba kita ubah. Oke, di sini jadi teman-teman, kita bisa mengubahnya. Di sini jika kita mau mengubah nama banknya menjadi bank BTN, misalnya catatan kita tetap kasih kosong. Di sini ke tunai, misalnya tunai, coba kita simpan. Oke, di sini ada salah teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil mengubahnya. Misalnya di sini kita ingin mengubah ini ya teman-teman, misalnya kita ingin mengubah pada bagian ini nama Lucius Kaju ini. Jika kita ingin mengubah nama banknya menjadi bank, nama bank jadi nama bank yang kita ubah BTN. Coba ya teman-teman, BTN, kemudian kita simpan. Oke, nama banknya sudah berhasil diubah. Oke teman-teman, di sini saya akan di sini kita sudah berhasil membuat root get tabel edit dan juga update. Kita juga sudah berhasil mengubahnya, dan di sini teman-teman saya akan menjelaskan untuk menghapusnya. Tapi cara untuk menghapusnya kita harus membuat root baru lagi dengan ketikan root
kemudian tutup kurung buka kurung tabel pengaduan slash hapus slash berdasarkan ID, kemudian kita koma, kemudian kita copy dari sini. Oke, lalu kita F, kemudian kita add hapus. Oke, di sini kita tambah titik koma. Oke, kita save. Untuk menghapusnya kita buat di controller seperti pada tugas akhir controller di sini. Di sini teman-teman, kita cukup buat script seperti ini pada public function atau controller, pengaduan controller seperti ini. Jadi kita langsung saja di sini saya mengcopinya, kita kembali ke sini, kemudian kita enter Ctrl F. Di sini kita tinggal mengubah namanya menjadi tabel pengaduan. Kemudian di sini kita gantikan dengan ID pengaduan. Di sini juga sama, tabel pengaduan. Kemudian di sini juga sama, pengaduan. Oke teman-teman, setelah seperti ini kita coba save. Di sini ada kesalahan, coba kita lihat di bagian pengaduan controller. Oke, jadi kesalahannya di sini teman-teman. Coba kita hapus ulang dulu. Coba kita ketikkan sendiri public function. Kemudian kita lihat dari bawah, kita ketikkan seperti ini, hapus, tutup kurung buka kurung, variabel ID, kemudian kita enter. Ya, setelah seperti ini baru kita kopikan saja dari sini. Oke. Kita paste, kemudian kita ganti seperti tadi pengaduan. Di sini juga pengaduan. Oke, di sini pengaduan. Kemudian di sini pengaduan. Oke, jika sudah seperti ini, coba kita save. Oke, kesalahannya sudah hilang. Setelah kita save, kita langsung ke browser untuk mencoba. Di sini saya ingin menghapus, misalnya Antika. Oke, hilang ya teman-teman. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan kita tentang CRUD. Jadi di sini saya sudah menjelaskannya semua dari tabel mahasiswa, tabel tugas akhir sampai tabel tugas pengaduan. Di sini saya sudah menjelaskan semuanya teman-teman dengan sistem CRUD atau sering disebut dengan create, read, update, dan delete. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan kita. Sampai jumpa lagi di modul 5 saya nanti. Di situ saya akan menjelaskan banyak juga tentang masih dengan sistem yang sama CRUD, tetapi di situ saya akan menyambungkan atau merelasi semua tabel. Sekian dan terima kasih.